Tadi yang eh, kedua sesudah Ibu meng-on-kan video, yang masuk adalah Dr. Randy Nicholas Lesiasel ya. Siap, Dok. Oke. Tugas di mana, Dr. Randy? Lagi koas atau udah dokter sana? Izin menjawab, Ya. saya di Rumah Sakit Bayangkara Manado, dokter umum. Oh, Manado ya. Iya, iya. Oke. Next kalau ada perkuliahan offline kali-kali boleh ya kalau weekend ya, Dr. Randy ya ke Bandung ya. Oh, iya, siap. Sip. Oke. Dr. Rani Monica. Iya dok, Dokter Rani Monica, absennya nomor 22 ya. iya Rani dok. Monica Raja Gupuk. Di Medan, Dokter Rani? Bukan dok, di Purwakarta dok. Oh, Purwakarta. Sudah praktek juga, Dokter Rani? Sudah dok, sudah praktek dok. Oke, sip. Purwakarta ya, Dok ya? Iya dok. Sip. Oke. Dokter Andrew? Malam, Bu. Saya bukan dokter, Bu. Oh, bukan. Oke, nggak apa-apa. Di sini itu dokter dan ahli kesehatan ya. Jadi rata-rata bergerak dalam dunia kesehatan. Tapi yang pasti kalau yang ngambil MMRS atau Magister Manajemen Rumah Sakit ini adalah para dokter atau para pelaku kesehatan yang akan menjadi the best entrepreneur ya, para pengusaha nantinya ya. Jadi harus semangat nih dalam mata kuliah manajemen pemasaran atau marketing manajemen ini. Mas Andrew di mana dinasnya, Mas? Saya di Bandung, di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Oh, di paling mana ya, Tete? di Mas Andrew? Taman Kopo Indah 3, Bu. Oh, TKI ya, Ya. Taman Kapo Indah ya. Deket ini dong, apa yang rumah sakit negeri itu di sana? Ya, betul. Ya. Feti Siti Fatimah, Dokter Feti? Iya betul Bu. Oh, saya familiar dengan Dokter Feti ini. Iya. Kayaknya pernah ketemu ya. Ya, dokter kulit ya? Bukan Bu. Kayaknya waktu itu pernah ketemu sama Ibu waktu saya kerja di klinik kecantikan. Bener. Oh, ternyata Gimana kabarnya Bu? yang hilang nih Dokter Feti. Ternyata Iya. dulu ya. Mm-mm. Sangat dokter di mana sekarang praktek? Sekarang di klinik utama Harapan Keluarga. Oh, yang keluarga teh ya, Dok ya. Iya. Yang cerita ya. Oke. Semangat Dokter Feti. Saya harus banyak belajar dari Dokter Feti ini gimana ya. Oke, semangat, Dok. Dokter Sevita Selwarazan, Malam dok. malam. Di mana nih Dokter Sevita? Di Immanuel masih koas dok. Oh, oke, Koas. Aduh, masih muda tuh ya. Dari mana dulu? Unpad, Unjani, Maranatha? Maranatha. Oke. Sip. Terus ada ya teh. Acan aya deui nu masuk. Baru seginian ya. Malah KM-nya belum masuk ya. KM-nya itu Ibu telepon nggak dijawab malah tadi. KM-nya Ade Ramayadi, betul bukan? Ketua kelasnya. Betul ya? Betul dok. Betul, Bu. Bentar, Bu. Masih di jalan dari masjid. Sebentar, Oh, Bu. siap, ya. Bentar, Bu. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tadi juga Ibu sholat dulu kok. Kan ini Iya. waktunya tanggung ya, pas Iya. adzan maghrib, jadi nggak ada masalah. Cuma ya kalau yang namanya kelas sore itu kelas karyawan kan lebih banyak dispensasinya ya, keringanannya. Apalagi banyak yang masih praktek atau masih dalam perjalanan, nggak ada masalah. Oke, Sebentar. Dokter Ade masih belum pede membuka video, kayaknya lagi masih memberes-bereskan mukanya. Lagi di jalan, Bu. Sebentar, Bu. Lagi sampai rumah nih, Bu. Dari masjid, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sambil Ya, nunggu Bu. yang Ya. lain ya. Dokter Ade nomor 12, oke. Sementara sebelum pada masuk posisinya, jadi baru nanti kita dibuka lagi ya. Sementara masih disimpan presensi karena kita harus udah memulai perkuliahan. Ya, siap. Oke, ada yang baru masuk. Dokter Klavi Pratama. Iya, Bu. Oke.
Di mana prakteknya dokter atau masih koas? Sudah praktek di Kuningan, Jawa Barat, Bu. Oh, Kuningan, iya. Bukan Jalan Kuningan ya, tapi di Kuningan ya. Iya. Di Kuningan Majalengka Cirebon gitu ya. Betul, betul, Bu. Oke. Sip. Izin Bu, Siap. Azaria Bu, Azaria Ramadhani di nomor atas tadi Bu. Oke, Azaria Ramadhani. Oke, Zulkifli. Oke, Ya. praktek di mana, Dokter Azaria? Saya masih internship Bu. Oke, sip. Semangat ya. Tapi pada saat beres, nanti sama-sama S2-nya juga beres ya. Nanti pas keluar jadi direktur salah satu rumah sakit nanti, Dokter Azaria ini. Amin. Amin. Siapa lagi yang belum absen? Izin Bu, Nadira. Nadir Bu. Oke. Di mana prakteknya Dokter Nadira Putri Zasmin Hakim? Izin Bu, saya masih Koas ya? koas. Oke, koas di mana? Hasan Sadikin? Mbak Budi Dustira. Oh, Dustira. Yang Cimahi ya? Oke, Iya, semangat Dokter Nadira. Oke, ada. Punten Bu, Silvana Bu. Oke. Dokter Silvana. Nomor sabaraha Dokter Silvana. Oke, nomor 18 ya. Di mana praktek? Sedang koas di Dustira juga Bu. Oh, Dustira juga ya. Dulu dari mana? Maranatha, Unjani? Punjani. Unjani ya. Oke. Ada lagi? Yang Saya Anissa Zahwa. Anissa Zahwa. Oke. Ya. Nomor 3 ya. Lagi koas juga, Dokter Anissa? Iya betul, lagi koas, ini baru mau pulang. Siap, semangat. Izin Kalau di perjalanan, Izin nggak absen, apa-apa. Nanti pas rumah atau sampai tempat baru di onin ya videonya. Oke. Sambil nunggu yang lain, kita mulai. Oke, siap. Gisela Novalita. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Lagi kemarin Ibu sempet karena ternyata pas dikasih tahu sama Kak Prodi sama Pak Undang, Ibu lagi di luar kota. Sangkain tidak langsung perkuliahan ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke, Gisela Novalita nomor sabarahanya absena. Oh ya. Siap. Di mana praktek Dokter Gisela? Di Malang. Oh, Malang. Ya. Malang rada dingin lah sama kayak Bandung ya, walaupun Bandung rada panas juga ya. Iya. Batu ya? Di Malang ya saya. Oh, di Malangnya ya. Iya. Sip. Oke, something else? izin Bu, ada Savanisa. Oke, Savanisa satu-satu ya. Baik Bu. Oke, Savanisa nomor 9 ya. Di mana Izin. praktek? Lagi koas Bu di Dustira. Oh, banyak kan dong. Tadi bareng siapa aja nih? Ada 4 orang Bu di kelas ini. Oke, sip. Yang rada aplikasianan itu rumah sakitnya ya Yudhistira teh ya? Yang di Cimahi yang di pinggir jalan. Iya. Banyak jurinya. Jadi pas kalau udah nengok malah pas lihat di sana mana kayaknya kosong banget gitu ya. Oke, semangat ya. Nang disingsieunan atuh Dokter Ade kesaria kita kan koas karunya. Siapa lagi yang belum? Izin Bu, Rita. Saya, Bu. Saha saya teh Muhammad Goldi Fikri. Ya, izin, Bu. Oke, nomor 5 kamana heula atuh bieu Dokter Goldi? Ada, Bu, dari tadi. Oh ya, tapi baru masuk Ibu pas lihat loh kok kelasnya kosong makanya tadi. Di bawah kayaknya, Bu. Oh iya, iya. Oke. Di mana Dokter Goldi prakteknya? Masih pas? di Dustira. Oh, sama berarti bener berempat tadi. Ada 6 orang ya? Yang Dustira semua ya? Masih koas ya? Oke, ada lagi yang lain? Rifka Bu, izin Bu. Rifka Iya, Bu. Anggreni ya? Iya Bu. Rifka, oke. Bukan Anggreni ya, Anggreani ya? Iya benar Bu, Angreani Bu. Siap. Di mana praktek Dokter Rifka?
Di Balikpapan, Bu, di klinik di Balikpapan, Bu. Tahu ya. Nanti Iya. kan ke Bandung ya kalau lagi ada offline jadi diambilnya weekend ya. Iya, benar, Bu. Baik, Bisa Bu. aja dalam sebelum UAS itu ada 2 kali pertemuan nanti ya yang offline. Baik, Tapi biasanya ditempatin pas weekend kita ketemu insya Allah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa lagi? Tony Bu. Marcella, Dok. Saya Marcella Jen Rosalina. Iya, Bu. Oke, nomor 6. Di mana Dokter Marcella? Di Bandung Masih koas atau udah praktek? udah praktek. Oh, di mana di Bandungnya? Di RSI Melinda. Oh, Melinda. Iya. Oke, yang 1 apa 2? Ibu ngelahirin di Oh, 1 Yang ya? Iya. Oke, sip. Ngelahirin di Melinda itu tidak terlalu berasa di rumah sakit ya? Nah, betul. Jadi nyaman gitu kita nggak merasa apa. Hotel. Iya, oke. Siapa lagi? Roni Pandiaksa Bu. Oke, Roni Pandiaksa. Dokter Roni. Apoteker Bu. Apa? Izin, Bu. Oh, keren, hebat. Tinggal di mana? Di mana praktek? Saya di Bandung Bu, di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu Bu. Oh iya, yang jantung itu ya? Paru Bu. Oh iya, paru. Betul, betul. Oke. Nomor 13 ya. Sip. Betul Bu. Jadi ini nanti pengusaha obat. Masukin ke perusahaan-perusahaan besar nanti ya obatnya ya. Roni. Insya Allah Bu. Kita belajar bareng-bareng di manajemen ini bagaimana profesi di dunia kesehatan tapi menjadi pengusaha yang sukses ya, the best entrepreneur nanti. Ada lagi? Ada Bu belum? Nah, sahaya teh. Adek. Atau satu tadi, Oh acan, oh atas Bu. anu KM kan? Ya Bu. Ah, KM teh kuduna sebelum siapa teh udah duluan masuk. Iya, tadi teh maghribnya pas jam 6 Bu. Iya benar, tapi ibu juga bilang kan di situ, maaf ya ibu sholat dulu tadi. Bercanda. Di mana praktek Dokter Ade? Di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Kuningan Bu. Oh iya, berarti tadi bareng sama Pak Andrew ya? Bukan, Pak Klavi sama-sama di Kuningan. Oh iya benar sama-sama di Kuningan. Sanes Jalan Kuningan ya, tapi di Kuningan. Kabupaten Kuningan. Kuningan Indramayu Ya, Majalengka ya? Ya betul. Atau sadayana ya? Izin Prof dengan Yudi. Oke, mana mukanya? Jadi kalau absen mukanya harus kelihatan. Yudi, Prof. Yudi Permadi. Tuh, Itu backgroundnya apa nih, Dokter Yudi? rumah sakit. Oh iya, di mana praktek Dokter Yudi? Dokter saya bukan dokter, Apoteker? bukan, saya elektromedis. Oh, wah lebih keren lagi nih ya. Nanti jadi direktur rumah sakit di sini kayaknya nih. Oh, bukan. Nanti next akan jadi Amin. ya, kalau udah ngambil MMRS ini. Oke, tinggal sedikit lagi ini. Fitria Puspita Arum udah masuk belum? Oke, sambil nunggu masih di belum ya. Siti Nurholiza? Izin, Prof, sudah hadir. Oh iya, belum ke absen. Oke, di mana Dokter Siti? Izin, Prof, saya masih koas di Punjani. Oh, jadi ya, iya. Tapi masih terlihat kalau muka-muka koas kan masih seger-seger ya. Indah Meiliza? Hadir, Dok. Oke. Sip, di mana Dokter Indah prakteknya? Saya juga masih koas Dok di Unjani. Oke. Sip. Gilang Muhammad Fauzanta ya. Hadir Bu. Di mana Dokter Gilang? Hadir Dok. Di mana? Oh, saya di Bandung Dok. Di Bandung di mana? Di klinik Pratama Oh, di klinik. di Karapitan. Karapitan. Oke. Sip. Salsabila Hasbullah. Absen nomor 1. Belum terlihat ya. Teu aya ngabaran ka Pak Ade, Dokter Ade. Saya Oh ya udah, sementara saya alfain dulu Ya. sambil menunggu kali aja masuk. Saya simpan dulu presensinya. Oke. Di-on-in dulu semua. Biar kita buat dokumentasi, buat laporan ke Prodi, buat perkuliahan hari ini. Semua lihat kamera. Muhammad Goldi, Nadira, Anissa Zahwa,
mukanya belum kelihatan. Anissa Zahwah, oke. Semua lihat kamera 1 2. Oke, 1 kali lagi 1 2. Oke, nanti akan saya report ke Kaprodi buat perkuliahan hari ini ya. Sudah dok, makasih buat kamu. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Harusnya hari ini adalah pertemuan kedua. Sebelumnya mohon maaf karena pertemuan pertama minggu yang lalu Ibu dapat kabar dari Pak Undang, Kak Prodi, ternyata pas hari itu dikabari dan hari itu kuliah. Jadi posisi Ibu lagi ada PKM di Cirebon. Jadi saat itu materi sudah diberikan ke Pak Ade ya, Pak Ade ya. Ya, Udah sampai belum materinya? sudah di-share. Itu sih masih perkenalan tentang manajemen. Kenapa kita mesti mempelajari manajemen? Makanya Ibu sampaikan tadi. Jadi terlepas jadi tidak semua dokter, tapi di sini adalah ahli kesehatan ya, baik ada yang di apoteker atau apa. Next ini akan menjadi para pengusaha-pengusaha yang sukses gitu ya. Jadi balik ke ilmuannya di ilmu kesehatan, tapi paham betul bagaimana memanage sebuah rumah sakit, memanage sebuah klinik gitu ya. Jadi harus semangat untuk mempelajari manajemen pemasaran ini atau marketing manajemen ini, karena ya mungkin kalau di kedokteran nanti spesialis juga udah terlalu banyak saingan gitu ya. Tapi pada saat si para ahli kesehatan di sini memahami banget pentingnya sebuah manajemen ya, nanti akan bisa membuka klinik sendiri atau bahkan di rumah sakit memegang posisi direksi nanti ya, karena paham dengan apa itu manajemen. Jadi harus seneng nih, walaupun yang namanya kelas sore itu katanya sisa-sisa ya, sisa tenaga ya, sisa apa, tapi nggak apa-apa, masih semangat. Jadi harus enjoy kuliahnya, karena di sini sama-sama kita mempelajari bagaimana kita menjadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi kalau kita niat, jadi semua orang itu dilahirkan itu punya selling skill ya, bagaimana cara kita memasarkan atau menjual sebuah produk atau jasa kalau di sini ya. Jadi semua benernya mampu, tapi ada orang yang coach agar dia bisa mampu menjadi pebisnis, atau ada yang udah saya hanya pengguna atau user sebagai konsumen saja gitu ya. Tapi di sini kita mencoba sebagai produsen menjadi seorang pengusaha atau pelaku bisnis. Oke. Kita masuk ke pertemuan kedua hari ini. Udah terlihat materinya ya? Sudah, Bu. Tinggal tuh Pak Ade. Tinggal atas. Nah ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Pertiwi, tapi kebetulan karena angkatan dulu saya lagi di SMA itu sekelas nama Dewinya ada 6 orang, ya. Kayaknya lagi masa-masanya banyak nama Dewi. Nah karena terlalu banyak, jadi orang banyak memanggil dengan Tiwi. Jadi boleh manggil Bu Tiwi saja, karena di Unpas pun ada beberapa nama Dewi, termasuk Prof Dewi yang istrinya almarhum Pak Rektor yang dulu ya, Prof Edi, namanya juga Dewi juga sama gitu ya. Jadi panggil aja Tiwi. Ini mohon dicatat nomor handphone dan email, karena mungkin nanti suatu saat ada kuis atau tugas atau UTS atau UAS yang dikirim ke WA atau email ya, atau kapanpun, apalagi kalau Pak Ade ini ketua kelas mungkin akan sering berhubungan dengan saya nanti ya. Oke, marketing management ya. Nah kemarin disampaikan apa itu manajemen ya, apa itu pemasaran ya. Jadi paham betul apabila kita memutuskan menjadi seorang pelaku bisnis gitu ya, kita harus memahami apa itu manajemen, apa itu pemasaran. Nah sekarang masuk ke apa sih yang harus kita siapkan pada saat kita menjadi seseorang yang memutuskan menjadi pelaku bisnis atau pengusaha. Apa aja yang harus kita siapkan? Di sini adalah beberapa poin penting ya, ada 7P yang masuk ke dalam mix marketing strategi atau bauran pemasaran. Kita fokuskan di jasa karena ternyata yang kita jual tuh tidak hanya produk aja gitu ya, tapi kalau di dunia kesehatan itu lebih kita menjualnya adalah jasa. Berarti yang awal pertama dari 7P ini mungkin nanti
Bapak, Ibu, Mas, Mbak di sini akan meneruskan S3, mungkin akan mengambil doktor gitu ya, nanti akan lebih banyak dari P ini berkembang menjadi 12P, 24P, bahkan 32P ya. Tapi di sini kita cukup memahami pada saat kita menjadi seorang pelaku bisnis atau memegang peranan dalam manajemen ini, kita memahami mix marketing strategi atau bauran pemasarannya dengan 7P ini. Yang pertama adalah kita harus mempunyai apa sih yang akan kita jual, sebuah produk kah atau sebuah jasa kah ya. Kalau di dunia kesehatan ini berarti yang kita jual adalah jasa ya. Nah, produk di sini bisa juga berupa jasa. Apa itu produk atau jasa tersebut ya? Produk atau jasa dikenal dengan nama, kalau produk itu pasti nama suatu barang dagangan ya. Sesuatu produk, barang yang bentuk yang akan kita jual. Kalau selaku pelaku industri manufaktur, sebuah produk ini bisa dibeli dalam bentuk awalnya adalah bahan mentah ya. Bahan mentah bisa diolah menjadi bahan setengah jadi ya. Setengah jadi ini belum termasuk ke bahan jadi, tapi dia udah mulai bisa dijual ya. Atau bahkan diolah dulu menjadi barang jadi. Sesudah barang jadi kita buat, dikemas, packaging semenarik mungkin baru bisa dijual, macam-macam. Jadi si produk ini bisa aja dia masih berupa bahan mentah atau bahan setengah jadi gitu ya, atau bahan jadi yang sudah di packaging dengan baik gitu ya. Dan kalau produk ini berupa benda fisik gitu ya. Tapi kalau dalam dunia kesehatan ini mungkin berupa jasa. Nah, jasa ini identiknya dengan sebuah layanan ya. Inilah produk. Jadi produk tidak hanya berupa barang, tapi berupa apa kita melayani konsumen, melayani pelanggan yang dikenal dengan jasa ya. Jadi identik kalau di rumah sakit atau di klinik di dunia kesehatan ini kita ke jasa si produknya ya. Jadi si produk atau jasa ini segala sesuatu yang ditawarkan pada konsumen atau pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka, keinginan mereka ya. Pada saat dulu saya berobat ke dokter Feti gitu ya, mungkin bukan berobat saat itu ya, lebih ke saya memerlukan perawatan gitu ya. Saya tidak sakit, tapi saat itu saya memerlukan perawatan. Saya memerlukan suatu keinginan gitu ya, agar mungkin penampilannya sehat gitu ya, kulitnya juga sehat. Nah itu berarti saat itu dokter Peti melayani saya sebagai konsumen karena saya mempunyai kebutuhan atau keinginan. Makanya dokter Peti melakukanlah menjual sebuah jasa, bagaimana beliau melayani seorang. Ya, jadi mereka menawarkan ya, menawarkan saya sebagai konsumen menikmati itu. Nah, konsep dan pengertian jasa ini adalah semua aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak, ya berarti yang si produsen tadi ya, kepada pihak lain, di sini bisa aja berupa konsumen, yang pada dasarnya kalau jasa itu tidak berwujud, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba, ya, dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Pada saat saya dirawat, apa saya memiliki yang produk atau jasa yang dijual dari klinik tersebut? Tidak ya. Tidak menghasilkan kepemilikan ya, tapi apa yang saya rasakan atas pelayanan yang diberikan. Jadi yang si jasa ini tindakan yang secara prinsip tidak dan tidak sebab pindahan kepemilikan. Pak Ade ngelayanin saya, punyanya pelayanan Pak Ade, jadi saya yang jadi baik melayani, nggak bisa ya, tidak berpindah ya. Jadi jasa itu bersifatnya tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi macam-macam dan mudah lenyap. Sesudah melayani pada udah selesai ya, saya udah pulang udah selesai. Berbekas apakah pelayanan tadi sesuai dengan keinginan atau ekspektasi saya sebagai konsumen, ya mungkin saya akan kembali ke Pak Ade karena apa yang saya inginkan butuhkan didapatkan saya dari Pak Ade ya. Contoh seperti itu, itulah pengertian dari jasa. Nah, dalam jasa ini kita melakukan sebuah penawaran ya, ada beberapa kategori penawaran sebuah jasa. Ya, tawaran suatu perusahaan ke pasar sering mencakup macam-macam di dalamnya ya, bisa aja beberapa jasa, komponen jasa, bisa hanya bagian kecil saja atau bagian utama ya seluruh tawaran tersebut. Dan tawaran ini bisa dibedakan bermacam-macam ya, karena berupa jasa, makanya si jasa ini tidak menyertai sebuah produk atau barang berwujud murni ya. Ini macam-macam dari kategori penawarannya. Yang kedua adalah barang berwujud dan disertai dengan jasa. Jadi pada saat kita menyampaikan sebuah produk, kita pun menyampaikan jasa sesudah
kita mengeluarkan produk tersebut, apakah after sale service-nya atau pelayanan cara menggunakan si produk tersebut. Jadi pada saat menjual produk pun disertai dengan jasa kita bagaimana melayani si konsumen itu agar bisa menggunakan si produk yang dibeli oleh kita ya. Jadi ada campuran nih, barang berwujud si produk tapi disertai dengan jasa ya. Nah itu berarti masuknya ke dalam campuran, jasanya ada, produknya ada. Nah jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil ya, ini macam-macam penawarannya. Atau hanya jasa murni, tidak menjual produk ya. Ada beberapa dokter sesudah melayani jasa, mereka menyampaikan jasa membantu si konsumen tadi agar sembuh gitu atau melakukan perawatan, tapi sesudah itu dia masih menjual produk, bisa aja obat di situ atau apapun yang dibutuhkan konsumen. Tapi kalau yang namanya dokter hanya melayani jasa, pada saat dia menjual produk lain, obat atau apa, dia lempar ke apotek, atau si produk lain dia lempar ke seseorang yang menjual si produk tersebut. Jadi jasa murni hanya mengobati atau membantu si pasien tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si konsumen tersebut. Berarti masuknya ke dalam penawaran jasa murni ya. Nah ini poin penting karakteristik jasa ya. Kalau jasa itu adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli ya. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Jadi jasa tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa itu diproduksi, dikonsumsi secara berbarengan ya, bersama-sama. Dan jasa itu unstorability atau tidak tahan lama. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Dan jasa itu adalah variability atau customization, bervariasi ya, bisa custom sesuai dengan keinginan si konsumen atau pelanggan. Jasa ini tidak berstandar karena didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan ya, tapi bervariasi dalam prosedur rekrutan dan pelatihan yang baik ya, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi seperti apa. Dan nanti sesudahnya jasa yang kita sampaikan, si konsumen pun merasakan jasa yang kita sampaikan, kita pantau monitoring apakah dia puas dengan jasa yang udah kita sampaikan, apakah memenuhi keinginan atau kebutuhan si konsumen ya, agar next ya, seseorang yang sudah mendapatkan pelayanan jasa dari kita ya, dia merasa terpuaskan sesuai dengan kebutuhan keinginannya dan mereka sudah puas, tidak akan pernah mencari yang lain ya. Itu adalah achievement yang benar-benar harus diraih oleh seorang penjual jasa. Kalau si customer itu adalah loyalty customer ya, dia tidak akan pernah beralih ke lain. Sebanyak apapun kompetitor di kiri kanan kita, dia akan kembali gitu. Bagaimana dia merasakan kepuasan atas pelayanan kita ya. Jadi ngejual jasa mah hese-hese gampang ya Pak Ade ya. Pada saat si customer sudah merasa tertarik, dia tidak akan mencari yang lain. Dia tidak interest dengan kompetitor yang ada. Saya sudah puas gitu. Jadi sampai pada saat dokter Peti keluar, saya bilang, waduh, saya bagaimana mencari dokter yang sudah cocok seperti ini gitu ya. Dan sempat terhenti karena saat itu menemukan ekspektasinya saya harus si dokter yang mengganti sama seperti dokter Peti, tapi ternyata tidak gitu. Jadi sempat agak mencari, waduh pindah kemana nih gitu ya. Ternyata dokter Peti sudah tidak bekerja di klinik di tempat saya datang gitu ya. Seperti itu bagaimana seorang konsumen atau customer sudah merasakan kepuasan atas jasa seorang dokter ya. Dan mungkin banyak lagi contoh yang lain. Ini sih dicontohkan ibu aja ya sebagai konsumen. Jasa dibagi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah service factory atau pabrik jasa. Di sini service factory ini menyediakan jasa yang terstandarisasi dan biasanya memerlukan investasi besar. Ya, contoh kalau dalam pabrik jasa service factory ini maskapai penerbangan ya. Kalau Indonesia mungkin kita Garuda gitu ya. Kalau go internasional yang bagaimana si service factory-nya sudah memenangkan reward dunia itu adalah HQ contohnya ya. Itu memerlukan dana investasinya yang sangat besar. Atau hotel-hotel besar yang dia punya grup-grup bintang 5 ke atas ya. Jadi itu udah pabrik jasa. Jadi karena perusahaannya besar ya. Skupnya sudah besar dan memerlukan dana investasi yang besar. Toko jasa atau service shop
kalau ini menyediakan jasa yang diskustomisasi atau masih menggunakan investasi yang besar. Nah, seperti Bapak Ibu tempat Bapak Ibu praktek, contohnya di rumah sakit ya, atau di klinik-klinik gitu ya, atau kalau dalam ini bisa aja bengkel-bengkel kendaraan ya, kendaraan besar yang skopnya sudah besar, Astra Group atau beberapa macam bengkel yang besar yang menangani cukup ya investasinya. Jasa massal atau mass service ini biasanya pelanggan jasa menerima jasa yang seragam ya dengan konsep padat karya. Sekolah, kampus ya seperti Unpas ini masuknya jasa massal atau mass service. Nah, jasa profesi atau professional service. Di sini adalah pelanggan jasa yang akan menerima pelayanan khusus dari spesialis. Nah, ini kan para dokter tuh berarti termasuk jasa profesi ya. Dan pelayanannya berbeda-beda berdasarkan konsumen ya, salah satunya adalah dokter atau konsultan ya, masuk ke dalam jasa profesi atau ibu sebagai dosen ya, menyampaikan jasa. Oke, di sini matrik ini bisa dipelajari ini karena salah satu contoh bagaimana matrik profesi jasa dalam klasifikasi jasa masuknya kemana ya. Contoh yang mas servis tadi sekolah ya atau universitas, kalau profesional ada dokter dan konsultan. Ini biar lebih dipermudah menghafalnya. Jadi Ibu, setiap materi apapun nanti akan disampaikan ke Pak Ade. Jadi siapapun kalau yang mungkin berhalangan hadir, itu tetap materinya bisa dapat ya. Karena pada saat UTS UAS itu nanti rata-rata udah studi kasus ya. Makanya open book benernya, tapi studi kasusnya itu tidak pernah lepas dari materi yang sudah Ibu sampaikan nanti. Kalau beberapa tahun lalu itu lagi Prof Edi ada, Ibu tuh kolaborasi dengan beliau ya, karena salah satu guru besar di marketing di Unpas itu adalah Prof Edi ya, yang spesialis marketing. Karena kalau Pak Rektor sekarang Prof Azhar itu lebih ke pegangnya finance ya. Kalau Prof Sidik itu SDM. Jadi sebenarnya pakar marketing itu adalah guru saya, sebenarnya Prof Edi itu. Dan sempat kaget dan tidak menerima karena malamnya sebelum beliau meninggal itu masih sempat WA menanyakan kalau Neng tos di mana materi yang disampaikan gitu. Jadi beliau tuh bener tidak sakit dulu ya. Dan pada saat dulu saya lagi ngambil doktor S3 di Unpas, promotor saya adalah Prof Edi gitu. Jadi adalah saya sangat kehilangan seorang tokoh guru yang benar-benar sangat dicontoh ya, karena beliau itu dibalik seorang yang berilmu tinggi dan juga ahli ibadah ya, ahli ibadah Prof Edi itu. Semoga sudah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, next macam-macam jasa. Ini mah udah hafal ya, tadi udah dibahas juga banyak sekedik. Lebih banyak macam tapi bisa masuk ke sini, udah lebih paham ya. Oke, pemasaran jasa nih masuk masih cara kita memasarkan jasa, menjual jasa gitu ya. Jadi service marketing atau pemasaran jasa ini adalah gabungan dari sistem operasi dan sistem penyajian jasa dengan media yang dipakai untuk mengkomunikasikan jasa yang kita punya, jasa yang kita jual, jasa yang kita pasarkan kepada konsumen guna memenuhi need atau want ya. Jadi apa yang si konsumen atau customer inginkan ya, kita melayani jasa, memasarkan jasa sesuai dengan yang mereka mau ya. Jadi pada saat seseorang butuh pelayanan atau butuh jasa dan mereka mendapatkannya dari kita, itulah akan datang sebuah loyalty customer atau pelanggan yang loyal. Karena apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dapatlah dari service marketing atau jasa yang kita pasarkan terhadap mereka. Ada beberapa strategi pemasaran jasa ya. Yang pertama adalah competitive differentiation. Yang pertamanya over primary-nya atau secondary service fitur ya, terus delivery 3P yang tadi ya. Jadi nanti kita bahas satu-satu ya. Kita per babnya saat ini masih membahas produk atau jasa ya. Next nanti akan masuk ke people. Kita harus siapkan physical evidence, sarana prasarana dan prosesnya seperti apa ya. Nanti kalau image-nya bisa berupa simbol atau branding ya. Izin sebentar ya, adan dulu ya.
Oke ya, lanjut ya. Tadi masuk ke competitive differentiation. Yang keduanya adalah managing service quality. Jadi di sini bagaimana kita memberikan service yang lebih ya, sesuai dengan harapan atau keinginan konsumen. Kita kelola penentu mutu dari dimensi kualitas jasa yang kita pasarkan ya, dan mengurangi jarak pengantaran. Contohnya kalau seandainya saat produk itu akan dipindahkan gitu ya, dipindahkan tangan, jarak penghantarannya tidak terlalu mempersulit si konsumen ya, jarak penghantarannya. Selanjutnya adalah managing productivity. Jadi di sini bagaimana kita meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pada saat kita melayani atau memasarkan jasa ya. Kita tingkatkan bagaimana hubungan interpersonal antara si konsumen dengan kita sebagai produsen atau penyedia jasa, dan melayani lebih banyak dengan mengurangi waktu tunggu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan atau rumah sakit atau klinik yang sudah besar ya, karena ngerasa sudah besar itu kadang agak menyepelekan konsumen gitu ya. Salah satu dengan menyepelekan waktu bagaimana si konsumen itu nunggu, karena si dokter ini udah merasa spesialis yang orang tuh pada perlulah, pada butuh lah, most wanted gitu, semua pada nyari. Jadi dia pikir ya udah, lo butuh gue yang nunggu 4-5 jam nggak ada masalah gitu ya. Mungkin kalau seandainya si konsumennya itu dia juga bukan seorang profesional gitu, emang sengaja dia juga mau berobat, nggak ada masalah. Tapi ada beberapa yang waktu-waktunya itu merupakan sangat berharga gitu. Jadi dalam waktu tunggu ini mungkin si fasilitas atau si produk atau si dokternya itu sesuai dengan harapan dia, tapi pada saat dia kecewa dengan waktu tunggu, dia akan beralih dengan mencari dokter-dokter lain atau penyedia jasa lain yang waktunya tidak selama menunggu si dokter ini gitu. Kadang mungkin awalnya dianggap sepele karena berasa sudah bagus, konsumennya sudah banyak, dia pikir udahlah nggak ada masalah. Tapi lama-kelamaan yang nama jasa itu sensitif ya, karena pada saat seorang merasakan kepuasan, dia akan bercerita dengan yang lain ya, dan tanpa disuruh pun dia akan memasarkan secara gratis karena dia merasa puas. Oh udahlah, pokoknya mun aya nanaon ka dokter Ade
contohnya ya, atau perlu produk apapun di Dokter Ade, si obatnya juga bisa lebih murah, terus semua ada contoh gitu ya. Tapi padahal tidak disuruh, tapi karena kita merasa puas tanpa sengaja dia memasarkan jasa yang sudah dia dapat atau produk yang sudah dia dapat ya. Jadi free benernya, padahal promotion itu adalah hal yang memerlukan biaya atau dana yang besar. Tapi pada saat seseorang merasakan kepuasan ya dengan kualitas jasa atau produk, dia tanpa disuruh pun dia akan menyampaikan kepada orang lain ya. Jadi bagaimana seseorang merasa puas dan dia akan menyampaikan kepada orang lain ya. Lanjut strategi pemasaran jasa. Jadi konsumen jasa ini lebih tergantung, tuh baru Ibu omongin tadi ya, dari promosi mulut ke mulut, word of mouth daripada iklan ya. Kadang yang iklan teh maaf kan sok ada emang aya nu bohong. Jadi kalau dalam promosi mah iklan bohong teh rada boleh gitunya kan, bohong tuh nggak bolehnya, tapi mun iklan mah boleh lah bohong saeutik gitu ya. Nah kalau mouth ke mouth itu tuh kan nggak bohong karena dia sudah merasakan, saya sudah merasakan jasa atau produk tersebut sesuai dengan ekspektasi saya sebagai konsumen, ya saya akan cerita gitu ya. Jadi itu adalah promosi yang besar tapi biayanya murah ya. Itu malah lebih efektif, si konsumen lebih tergantung dengan promosi mulut ke mulut kan. Karena si konsumen ini melihat si orang ini sudah merasakan gitu ya, sudah merasakan pelayanan jasa atau produk tersebut. Nah si konsumen ini sangat mengandalkan harga personil dan petunjuk fisik untuk menilai sebuah kualitas jasa. Otomatis lah ya, harga mah pasti suka ada ngebanding-bandingin gitu ya. Kalau emang ada yang lebih murah dengan pelayanannya lebih bagus gitu ya, atau si produknya benar-benar cocok, ya pasti akan lebih memilih itu gitu ya. Tapi pada saat seseorang puas dengan pelayanan, ya dia tidak peduli harga berapapun gitu. Yang penting saya dilayani dengan baik, waktu tunggunya tidak lama, dokternya juga ramah, nggak ada masalah bayar mahal gitu ya. Jadi ada beberapa segmen yang harus kita lihat ya pada saat kita memasarkan jasa ini, segmen kita yang mana gitu ya. Nah jika puas, mereka akan setia, yang tadi loyalty customer itu ya, pada penyedia jasa atau pemasar jasa ya. Ini adalah strategi bagaimana kita memasarkan sebuah jasa. Nah, sedangkan tugas si penyedia jasa ini, yang pertama adalah mengelola perbedaan. Jadi selama pelanggan merasakan jasa yang cukup homogen, maka mereka akan memilih harga yang murah tadi ya. Dan mengabaikan kesetiaan. Nah, udahlah, yang penting mah berobat di tinggal 50.000, enggak lah selesai gitu. Ya, rek balik deui henteu nya, geus penting geus berobat gitu ya. Jadi ada yang memikirkan ya udah pokoknya harganya murah, ataupun dengan produk kapakena ukur 2-3 hari. Oh ya, kalau ibu kan orang Sunda ya, jadi kadang pada saat menyampaikan materi, mungkin maaf di sini ada beberapa orang seberang ya, orang Sumatera tidak paham dengan bahasa Sunda. Nanti tolong tanya ke Pak Ade atau Dokter Peti lah ya, nanya, si ibu ngomong apa sih Sundanya gitu ya. Karena kalau di Unpas ini, Universitas Pasundan ya, Universitas Pasundan ini adalah paguyuban Sunda terbesar di kota Bandung ya. Jadi kalau di negerinya mungkin Pajajaran gitu ya, tapi kalau Unpas ini adalah paguyuban terbesar. Jadi pada saat para pejabat atau para pemangku kepentingan pemimpin daerah, yang pertama disamperin itu Unpas ya, karena Unpas itu benernya paguyuban terbesar. Jadi kita bisa lihat kalau ketua yayasannya Prof Didi itu banyak berfoto dengan para pejabat kepala daerah, karena pada saat mereka apalagi kalau mungkin wilayah pemegang jabatannya nanti skupnya di Provinsi Jawa Barat atau Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB gitu ya, itu tuh pasti akan datang ke Unpas. Nah pada saat kita ngobrol dengan Prof Didi itu, ibu aja yang suka ngomong bahasa Sunda kaget tuh Pak Ade. Jadi ternyata Sundanya tuh Sunda lemes luhur. Yang kadang, aduh ini apa ya artinya, lupa. Dan pada saat kita bicara itu takutnya malah salah gitu ya. Nah jadi para mahasiswa di sini mah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi yang orang seberang pun harus bisa bahasa Sunda ya, karena kuliahnya di Unpas. Jadi kalau yang nggak paham boleh nanyalah nanti kalau ketemu ya, ke Pak Ade atau ke Dokter Peti yang asli orang Sunda ya. Oke, back to laptop. Jadi kompetisi harga terletak pada tadi ya, memilih harga yang murah. Jadi ini segmennya emang ada beberapa konsumen
atau customer yang emang mikir abaikan kesetiaan, yang penting harganya cocok gitu ya. Kita harus kelola perbedaan ini ya. Jadi kompetisi harga terletaknya pada saat kita menawarkan promotion, terus penyampaian produk atau jasa tersebut dan kesan yang berbeda dengan inovasi, atau ada paket jasa primer, paket jasa sekunder, dan citra dari yang apa kita sampaikan ya. Nah, tugas yang penyedia jasa yang lainnya adalah mengelola kualitas jasa yang kita sampaikan. Di sini memberikan bagaimana sebuah kualitas yang tinggi dibanding pesaing secara konsisten ya. Secara konsisten terus-terusan berarti. Ya, caranya dengan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi kalau si pelanggan ekspektasinya segini, ya kita meladeninya lebih gitu. Oh, ternyata di sini akan sesudah kita mendapatkan jasa ini, ternyata sesudahnya tuh kita masih boleh datang dengan tidak berbayar, tapi mereview bagaimana pengobatan kemarin atau jasa yang didapatkan kemarin gitu ya. Ternyata ekspektasinya, oh ternyata bisa sampai gitu, ada maintenance-nya gitu ya. Jadi dia ekspektasinya lebih tinggi, oh ternyata ada perbedaan dengan yang biasa dia dapatkan si jasa tersebut. Jadi kita punya kualitas tinggi dibanding kompetitor atau pesaing yang ada di sekeliling kita yang pernah dirasakan oleh si konsumen tersebut ya. Caranya itu memenuhi harapan mereka, bahkan melebihi ya. Jadi bagaimana ukuran penilaian seorang pelanggan atau konsumen ini ya, dia akan melihat jasa yang diterima sebelumnya. Makanya kalau dia punya ekspektasi yang lebih pada saat kita ngasih kualitas yang lebih tinggi, karena dia pernah merasakan jasa yang diterima bukan dari sini, dari kompetitor kita ya. Pada saat kita mendapatkan yang lebih ya, si konsumen akan melupakan yang lama yang diterima sebelumnya dan beralih ke kita ya. Yang keduanya yang tadi mouth of mouth, pembicaraan dari mulut ke mulut atau iklan perusahaan. Karena yang namanya iklan mah sebagus apapun produk kita ya, semurah apapun produk kita ya, tempat kita pun di mana beradanya juga mudah terjangkau gitu ya. Produk, terus si harganya juga cocok, murah gitu ya. Tapi orang tidak tahu gitu ya, nggak pernah iklan, nyata apalen gitu ya, tahu dari mana gitu ya. Tapi jadi seseorang itu harus pada saat memutuskan sebagai pelaku bisnis atau dia mempunyai perusahaan ya harus siap dengan iklan. Apalagi sekarang udah serba digital ya, hidup kita udah mengikuti teknologi yang ada ya. Media digital udah lebih mudah benernya buat memasarkan perusahaan kita, tidak seperti dulu yang harus ada brosur, baliho, spanduk, enggak juga ya. Sekarang sudah dikuasai oleh digitalisasi ya, media digital. Nah, ada 5 kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa. Kalau tadi kita berbicara terus bagaimana cara kita strategi agar pada saat kita memasarkan si jasa produk itu, si konsumen merasa puas karena sesuai dengan keinginan atau kemauan mereka, sesuai dengan harapan mereka gitu ya. Nah, kita pun harus tahu apa yang mengakibatkan kegagalan pada saat kita menyampaikan sebuah jasa ya. Yang pertama, kesenjangannya antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Persepsi manajemen kita, perusahaan kita atau organisasi kita, persepsinya seperti apa ternyata berbeda dengan keinginan konsumen. Jadi jaka sembung bahwa pete yang si manajemen maunya apa, ternyata yang diinginkan konsumen tidak seperti itu. Makanya timbullah kesenjangan. Jadi harapan si konsumen tidak terpenuhi oleh si persepsi manajemen ini, karena beda persepsinya ya. Yang kedua, antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Ada juga perbedaan, ada juga kesenjangan, ada barrier antara persepsi manajemen bagaimana, ternyata spesifikasi kualitas jasanya berbeda ya, berbeda dengan keinginan atau harapan si customer atau konsumen. Terus antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasanya ya, pada saat kita menyampaikan jasa tersebut. Antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal loh ya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Jasa kita baik ya, udah cocok dengan persepsi manajemen, sesuai dengan keinginan konsumen, tapi pada saat komunikasi eksternalnya tidak baik ya tidak akan nyampe si message tadi ya. Terus yang poin kelima adalah antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Itunya harusnya sejalan, tapi kalau ada perbedaan, ada kesenjangan, maka timbullah kesenjangan yang mengakibatkan pada saat kita menyampaikan jasa tersebut adalah gagal ya, atau tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si konsumen. Nah, ada 5 penentu kualitas sebuah jasa. Yang pertama, kehandalan. Bagaimana kemampuan kita untuk melaksanakan jasa dengan terpercaya dan akurat, sehingga si konsumen itu
sudah percaya karena pada saat menyampaikan jasanya kita handal ya, kita lakukan agar mereka percaya dan emang akurat gitu ya, terlihat bener emang jasa yang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Yang kedua adalah bagaimana kemauan untuk membantu pelanggan atau konsumen itu memberikan jasa dengan cepat, daya tangkapnya cepat. Jadi ada beberapa yang biasa terjadi di rumah sakit yang besar juga gitu ya. Pada saat si pasien masuk UGD, udah tahu masuk UGD itu berarti dia perlu banget tindakan yang sangat cepat gitu. Tapi karena si rumah sakit ini udah rumah sakit besar ya, si para pasien pun banyak yang datang gitu. Kadang mereka menyepelekan pada saat si pasien lagi butuh bantuan, lagi butuh tindakan, mereka ditanya dulu, ini pembayarannya pakai apa ya? Umum atau asuransi, ya? Atau pakai ya kadang ya nggak bisa dibohongin, emang masih seperti itu gitu. Jadi daya tangkapnya tuh rada lama, udah tahu yang namanya masuk UGD itu kan kita perlu tindakan yang cepat gitu ya. Tapi karena daya tanggapnya kurang, responnya cepat, dia pikir pasien yang lain juga udah banyak, ini udah penuh, maaf. Bahkan banyak beberapa yang sampai si pasien itu ditolak gitu ya. Ini berarti dalam kualitas jasanya daya tangkapnya dia tidak pas respon. Padahal yang namanya konsumen apalagi pasien ya, berarti kan dia butuh tindakan atau pengobatan yang cepat. Apalagi kalau pakai BPJS, contohnya masih ada beberapa rumah sakit yang besar ya, tapi kalau di rumah sakit Bapak tempat Ibu praktek atau di klinik Bapak Ibu sih insya Allah tidak begitu, tapi masih banyak keluhan menemukan kita seperti itu ya. Salah satunya daya tangkap mereka dalam melayani jasa ini adalah tidak cepat ya. Kepastian, bagaimana pengetahuan dan kesopanan petugas atau pelayanan serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Jadi pada saat si petugasnya udah cepat tanggap gitu ya, terus terlihat mereka memang pasti menyampaikan, mereka tahu bagaimana pengetahuan yang mereka tahu untuk disampaikan, ini pengobatannya harus seperti ini, tindakannya harus seperti ini, dengan mereka menyampaikan sopan, pengetahuannya juga benar pasti, terus mereka tuh akan menimbulkan si konsumen atau si pasien ini percaya dan yakin, oh di sini akan bisa ditangani dengan baik gitu ya. Empati itu yang namanya para dokter ini kan menyampaikan jasa. Tidak melulu membahas tentang uang, tapi yang namanya membantu manusia, menolong manusia itu Tuhan langsung yang balas. Gitu ya. Jadi otomatis di sini juga bagaimana kita peduli ya, memberikan perhatian pribadi ke konsumen gitu ya. Jadi karena yang jasa ini tidak hanya melulu memikirkan uang, beda dengan pada saat kita jual produk kita sampaikan, mereka bayar selesai gitu ya. Tapi jasa itu lebih banyak bantu, lebih banyak menolong gitu ya. Banyak banget lah dokter-dokter di Bandung tuh yang emang kalau Ibu lihat itu uang tuh nomor berapa ya. Tapi mereka itu bagaimana membantu, kadang ada beberapa dulu Ibu nggak akan pernah lupa gitu ya sama dokter ini. Saat pertama Ibu memeriksa, kalau perempuan itu kan kalau tidak perawatan luka ya, periksanya kehamilan gitu ya. Nah Ibu nggak akan lupa itu pada saat dulu Ibu hamil pertama, kayaknya si dokter ini, dokter ginekolog ini tuh dia bisa bedain nih mana dari penampilan pengusaha mungkin gitu ya, atau dia para pejabat tinggi mungkin gitu ya. Tapi dia nanya, Ibu dinasnya di mana? Oh saya swasta, tapi terus Bapak bareng kan, kalau kayak gitu pasti dampingi ya kalau yang namanya ginekolog gitu. Pas lihat Bapak pakai baju coklat gitu ya, kan suami Ibu PNS, kayaknya si dokternya tuh ada kesian. Padahal yang pasien sebelumnya Ibu kenal gitu. Pas ditanya mereka saat itu tahun 99 ya, apa 2000. Yang lain spesialis udah di 250 kalau nggak salah, karena Bapak waktu itu nganter, Ibu malah hanya bayar 150 gitu ya. Jadi menurut Ibu hebat si dokter ini. Jadi emang bener dia empatinya tinggi ya. Dia lihat tidak semua si jasa yang dia punya itu disamakan dengan para pelanggannya yang menurut beliau beda-beda gitu. Sampai kepikiran seperti itu. Padahal yang namanya sekolah dokter itu tidak murah ya. Udah memerlukan waktu yang lama, bayarannya juga mahal gitu. Jadi kayaknya kalau Ibu tidak nyambi sebagai pengusaha ya, si anak-anak agak berat karena suami Ibu PNS buat masuk ke dokteran ya, duitnya nggak cukup nanti, mahal karena ya. Makanya wajar lah kalau dokter spesialis itu
bayarannya nanti mahal ya, udah dari dia kedokteran dulu ya, udah SK, terus masih ngambil lagi koas ya, nanti ngambil spesialis, atau bahkan kalau udah megang rumah sakit yang besar, klinik yang besar, ngambil juga MMRS, nggak mudah lah ya, nggak mudah. Jadi buat mendapatkannya biayanya juga cukup besar. Jadi hal yang wajar ya kalau dijualnya pun dengan harga yang lumayan ya, karena tidak mudah kan buat mendapatkan pengetahuan seperti itu. Oke ya, jadi dokter mah di balik itu kayaknya uang udah nomor berapa, lebih banyak kepedulian, perhatian pribadi kepada pelanggan. Bahkan ya karena ibu simpati banget dengan dokter ginekolog tersebut, sampai anak ibu 3 sama beliau ditangani ya sampai sekarang. Karena itu, jadi kepuasan, tidak pernah mau melihat dokter yang lain walaupun orang lain mempromosikan, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana si dokter itu melayani, menyampaikan jasanya sesuai dengan ekspektasi, keinginan, dan harapan kita sebagai konsumen. Oke, poin 5, berwujud. Jadi menampilkan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi berkualitas. Nah, pada saat kita menyampaikan jasa, di tempat kita menyampaikan jasa itu, kualitas jasa ini akan berasa tersampaikan dengan baik atau dirasakan oleh konsumen apabila si jasa yang kita sampaikan itu di sana dilengkapi dengan physical evidence atau fasilitas fisiknya ada. Benar si dokter teh, alatnya ada, buat alat scan, buat USG emang lengkap gitu ya, emang terlihat oh benar fasilitasnya ada gitu ya. Terus mengkomunikasikan kita antara dokter dengan si pasiennya juga mudah gitu ya. Ini adalah penentu bagaimana sebuah kualitas jasa disampaikan dengan baik ya. Harus handal, daya tangkapnya juga cepat ya, kepastian karena pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh pemilik kesehatan tersebut bagaimana yang diinginkan dengan konsumen, dan cara meladeninya juga dengan empati ya, dan fasilitas di sana pun lengkap ya. Oke, di sini ada 6 kriteria kualitas jasa menurut Ground Cross 1990. Sekarang ada sih sebenarnya beberapa yang baru, tapi semua juga berdasarkan dari yang dikeluarkan di tahun 1990. Nanti kalau saat para dokter atau Mbak Mas di sini mau ngambil tesis, itu ngambilnya harus minimum, boleh sih 10 tahun, tapi bagusnya di 5-6 tahun lah. Tapi awalnya tuh pasti pertamanya itu dari yang tahun-tahunnya lama, tapi makin ke sini dia join dengan para ahli yang baru gitu, membuat penelitian ya atau pendapat yang baru, tapi biasanya basicnya itu dari yang pertama mengeluarkan ya. Jadi kriteria kualitas jasa yang menurut Ground Cross dalam tahun 1990 ini menyampaikan kalau profesional atau skill penyedia jasa itu harus memiliki pengetahuan otomatis ya. Di sini para dokter atau apoteker berarti kan emang sudah memiliki pengetahuan tersendiri, expert di bidangnya ya. Keterampilan khusus bagaimana untuk solving the problem atau memecahkan sebuah masalah. Terus punya attitude dan behavior. Jadi karyawan itu menaruh perhatian besar bagaimana untuk membantu konsumen ya, dan ramah mau nggak mau ya. Sekarang kita pada saat kita perlu pelayanan tapi belum apa-apa gitu ya, judes ya, kita udah mundur duluan ya. Makanya kalau pelayan jasa itu harus ramah ya, harus mudah senyum, ramah lah ya. Accessibility dan flexibility, jadi seluruh sistem, lokasi, bagaimana jam buka ya, jam kerja dirancang untuk memudahkan konsumen, memudahkan pelanggan ya, dan menyesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan. Makanya dianggap ya mau nggak mau si pelanggan itu adalah raja ya, orang kita meladenin mereka kok, mereka yang akan bayar kita. Dibilang masa harus saja ada emang seperti itu. Pada saat mereka tidak puas ya mereka lari dari kita ya. Reliability dan trustworthiness, apapun yang terjadi telah disepakati dapat diandalkan, menepati janji, dan mengutamakan pelanggan. Tetap ya number one si pelanggan tadi. Recovery, jadi jika terjadi kesalahan maka kita sebagai penyedia jasa ini harus mengambil tindakan atau mengendalikan situasi agar si pelanggan ternyata langsung mereka perbaiki. Ya, kejadian yang tidak enak langsung kesalahannya diperbaiki, meminta maaf atau mengganti hal yang harusnya tidak sampai ke konsumen, kita ganti. Jadi recovery-nya cepat ya. Jadi ya udah dianggap tidak ada masalah. Ya, reputasi penyedia jasa ini dapat dipercaya dan memberikan nilai yang sepadan dengan biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh si konsumen atau yang memerlukan jasa tadi ya. Nah, ada indikator kualitas layanan
pelayanan jasa atau service quality ini ya, bagaimana ini sih bisa lebih dipelajari, Ibu buat ini agar lebih dipermudah bagaimana kualitas jasa saat kita berinteraksi, gimana sikap, perilaku, keahlian ya. Kalau kualitas lingkungan fisiknya, kondisinya, desain si tempatnya yang tadi Ibu bilang ya, kalau ngelahirin di Melinda nggak merasa di rumah sakit gitu ya, kekeluargaan kayak di rumah, suster-susternya baik gitu ya. Kualitas hasil, nah bagaimana waktu tunggu ya, berobatnya cepat pas nungguan obat 2 jam gitu ya, ada seperti itu ya. Terus bukti fisik, physical evidence dan valensinya seperti apa, ini bisa lebih dipelajari lebih dalam. Thank you, sudah selesai penyampaian materi hari ini ya. Jadi pertemuan kedua sudah kita mengenal apa itu manajemen ya. Kalau kita memutuskan sebagai pelaku usaha ya, pemilik perusahaan, atau kita membuka klinik atau rumah sakit ya, apa aja yang harus kita siapkan adalah mix marketing strategi atau bauran pemasaran. Jadi yang kita bahas pertemuan sekarang adalah produk atau jasa yang akan kita jual. Next kita akan membahas 7P yang harus kita siapkan. Oke. Materi akan Ibu kasih ke Dokter Ade, nanti tolong di-share ke yang lain ya, begitupun dokumentasi perkuliahan hari ini. Jadi kalau poin dalam penilaian nanti UTS atau UAS ya, buat IPK Bapak Ibu dan bagaimana nanti pada saat menyusun tesis, ada 4 poin. Yang pertama adalah absensi ya, walaupun absensi ini ada ringanan kalau buat kelas karyawan. Jadi pada saat mungkin lagi pertama pertemuan, karena akan di-report ke prodi harus ada screenshot perkuliahan karena kita online, jadi dibuktikan dengan kehadiran videonya di on. Tapi pada saat bisa aja ada lagi yang praktek atau di perjalanan, saat menyimak itu tidak apa-apa videonya di open ya. Padahal kalau lagi kelas reguler sih tidak, biasanya langsung selalu on pada saat si dosen menyampaikan. Jadi absensi. Yang kedua adalah nanti pada saat Ibu tidak bisa hadir, mungkin kali-kali ya, karena Ibu juga ada beberapa ngajar di tempat lain atau ada kebutuhan lain, Ibu akan menyampaikan materi seperti kemarin, bisa di-share di WA group, dan biasanya Ibu akan kasih quiz ya. Quiz itu review apakah si materi udah sampai apa belum ya. Jadi memahami penyampaian materinya dibuat dalam sebuah quiz, itu ada nilai tersendiri. Lanjut nanti ada tugas, biasanya tugas kelompok. Tugas kelompok itu nanti nilainya perorangan, biasanya sebelum UAS ya. Dan nanti penilaiannya bisa dapat dari Ibu dan Pak Undang kalau sekarang ya, Pak Undang yang Kaprodi, jadi barengan dengan Dokter Undang. Nah sesudah itu nilai UTS dan UAS ya. Jadi tadi udah disampaikan nomor handphone Ibu, anytime kalau seandainya mau diskusi boleh kapan aja ya, karena kalau buat diskusi di perkuliahan kesian juga, sudah malam ya. Tapi contohnya ada sesuatu hal yang ingat, boleh kita discuss bareng-bareng di WA group. Nanti Dokter Ade boleh invite Ibu di grup, kita bisa bareng-bareng agar apa yang disampaikan semua pun bisa menyimak gitu ya dan memaknai. Oke. Tadi ada yang baru masuk atau saya Dok, tadi pas di absen belum muncul, tapi udah ikut absen pas buka on cam. Oke. Dokter Fitri ya? Iya betul Dok. Oke, sip. Berarti lengkap semua tadi ya? Cuma satu berarti yang ada. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silahkan yang masih praktek dilanjut, yang di rumah selamat beristirahat, yang di perjalanan hati-hati. Insya Allah kita ketemu di hari Selasa minggu depan ya, pertemuan. Boleh nanya Bu? Oh boleh. Tadi yang terakhir ada valensi itu apa ya Bu? Oke. Valensi ya, kita bahas biar semua lihat. Ibu balik lagi. Gimana ya tadi? Sebentar. Nah, oke. Ya. Di kualitas jasa ini
ada kualitas interaksi, bagaimana kita berinteraksi, sikap, perilaku, keahlian, ya. Tapi kualitas lingkungan fisik berarti pada saat kita mendapatkan layanan jasa itu bagaimana kondisi keadaan lingkungan fisik di situ, desain interior, ya, faktor sosial. Nah, ini kualitas hasil, ya. Bagaimana si konsumen berinteraksi dengan pelayanan jasa, terus dia puas juga dengan kualitas lingkungan fisik, dia akan menghasilkan kualitas hasil yang dia dapatkan. Contoh yang pertama, waktu tunggu tidak terlalu lama, ya. Bukti fisiknya juga terlihat benar, emang transaksinya sudah dilakukan. Nah, valensi ini bagaimana kepuasan si konsumen atas pelayanan dari kita, ya. Apa dia akan puas kembali ke kita, atau valensinya tidak didapatkan oleh dia, dia akan mencari yang dia dapatkan dari yang lain. Jadi bagaimana valensi itu excitingnya mereka atas keinginan, kemauan mereka, dan itu didapatkan karena dia masuk ke dalam kualitas hasil. Kalau si valensinya ini tersampaikan, si konsumen akan kembali ke kita, ya. Dia akan menjadi seorang konsumen yang loyalty, ya. Jadi valensi itu feedback apa yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan itu didapatkan, ya. Itu adalah kualitas hasil pada saat kita menyampaikan sebuah jasa. Itu, Dok. Ya, itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Pertama, bagaimana kualitas interaksi kita terhadap si konsumen, ya, atau di sini mungkin pasien, bagaimana mereka puas dengan lingkungan fisik, dan hasilnya apa, ya. Waktu tunggu mereka puas tidak terlalu lama, bukti fisiknya juga ada, obatnya dapat, si ininya juga pengobatannya ada, dan nanti retention, valensi, hasil dari pelayanan itu memuaskan atau tidak, yang hasilnya mereka, apakah mereka akan kembali atau mungkin mereka tidak akan pernah kembali, ya. Itu adalah kualitas hasil apa yang sudah kita sampaikan jasa terhadap mereka. Ya, berarti kepuasan, ya. Betul, ya, Berarti kepuasan pasien. sesuai dengan ekspektasinya mereka, keinginan mereka, kemauan mereka, ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nanti materi dibagi ya oleh Dr. Ade, kita bisa diskus lanjut di WA group. Mungkin pertanyaan sekarang bisa aja Ibu jawab beberapa jam sesudah atau mungkin besok, tidak ada masalah. Tapi kalau diskusi di WA group semua bisa dapat ilmunya, ya. Jadi kalau tidak japri kan semua pertanyaannya mungkin hanya dari Dr. Goldi, tapi kan kita semua bisa tahu semua, gitu ya. Oke? Oke, sampai ketemu Selasa depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.